ومعاشر المسلمين وسلطة رحمه الله وحفظ الله فإن العظيم والذي ومن يرضى فلا جمعة له رحمه الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Mengawali khutbah ini, mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur atas anugerah nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam juga mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan kita dalam bersyukur kepada Allah. Semoga kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad yang terus mendapatkan tambahan nikmat dan rezeki dari Allah dan selalu dalam lindungannya. Menjadi kewajiban bagi khatib juga pada setiap khutbahnya untuk berwasiat takwa kepada saya pribadi dan para jemaah sekalian. Karena itu, mari kita senantiasa mendekatkan ketakwaan dan iman kita kepada Allah yang merupakan zat memberi nikmat dan berhak atas apa yang terjadi di muka bumi dan kehidupan kita. Ketakwaan ini menjadi peran penting agar kita senantiasa mendapatkan rezeki dan senantiasa mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Al-Quran Surah Al-Falaq ayat 2. Ma'asyiral muslimin, jemaah oleh Allah. Setiap kita tentu menginginkan rezeki yang lancar dan penuh keberkahan. Namun tidak semua orang menyadari bahwa salah satu kunci utama untuk membuka pintu rezeki terletak pada lisan dan hati yang senantiasa dipenuhi dengan istighfar, yaitu permohonan ampun kepada Allah. Istighfar
bukan sekedar ucapan ritual, melainkan bentuk kesadaran dan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Allah. Dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Shadaqallahul Azim. Lalu aku berkata kepada mereka, memohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Istighfar menjadi kunci dari berbagai permasalahan, seperti sempitnya rezeki dan berbagai permasalahan yang kompleks. Diriwayatkan dari Al-Hasan, suatu ketika datang kepadanya orang-orang dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Orang pertama mengadu tentang kondisi ekonominya yang begitu terpuruk. Kebutuhan keluarga yang ia tanggung tak dapat ia cukupi. Orang kedua mengadu tentang kondisi di mana ia belum dikaruniai keturunan. Ia menginginkan buah hati sebagai penerusnya. Orang ketiga adalah seorang petani yang tidak pernah mendapatkan hasil maksimal dari tanamannya. Selama bercocok tanam, ia selalu menghadapi permasalahan seperti hama dan kekeringan yang melanda. Mendengar keluhan dari orang tersebut, Al-Hasan menjawab dengan satu kalimat, Istaghfirillah. Bacalah istighfar, mintalah ampun kepada Allah. Mendengar jawaban yang singkat ini, Rabi bin Sahib memberanikan diri untuk bertanya, wahai Al-Hasan, banyak orang yang mendatangimu dengan mengadukan berbagai hal dan meminta pertolongan bermacam-macam kepadamu. Tapi, mengapa hanya istighfar yang kau jadikan sebagai solusi dan jalan keluar? Al-Hasan pun terdiam. Kemudian, ia hanya membaca surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa mohon ampun dengan senantiasa membaca istighfar mampu menjadi solusi dari berbagai permasalahan. Rasulullah pun telah mengajarkan kita berbagai redaksi bacaan istighfar. Di antaranya adalah sayyidul istighfar, yakni Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah upaya-upaya batin yang perlu kita lakukan agar kita senantiasa mendapatkan rezeki berkah dan lancar dari Allah melalui bacaan istighfar. Semoga kita bisa mengamalkan istighfar dalam setiap langkah kehidupan kita di dunia ini. Amin. Allahumma amin. Barakallahu lakum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.